Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah bukan masalah ya, tentang batu putih dan mana tersembunyi. Dua berkat yang ada di kitab Wahyu ya, di mana Tuhan mengirimkan surat kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, di Pergamus ini Bapak Ibu ya. Apakah batu putih dan mana tersembunyi itu? Apa sebenarnya batu putih yang dijanjikan kepada jemaat Pergamus di Asia Kecil itu? Apa hubungannya dengan tradisi saat itu? Pertanyaan yang menyentuh simbolisme yang kaya makna di dalam kitab Wahyu. Batu putih yang dijanjikan kepada jemaat di Pergamus ya, di Wahyu 2 ayat 17. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan sebuah batu putih, dan di atas batu itu tertulis nama-nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ini apa makna simbolik dari batu putih ini ya, menurut Alkitab? Batu putih di dalam bahasa Yunani ini Sphepon Leuken ya, bukan hanya hadiah biasa. Di dalam konteks simbolik Alkitabiah, batu putih ini bisa melambangkan penerimaan atau pengesahan oleh Tuhan, kemurnian dan kemenangan, karena putih seringkali merupakan simbol kesucian dan pembenaran. Juga identitas baru di dalam Kristus ya, nama baru yang menunjukkan transformasi dan relasi pribadi dengan Allah. Menurut konteks budaya dan tradisi di zaman jemaat Pergamus, apa batu putih itu? Pergamus adalah salah satu kota penting di Asia Kecil dan pusat kekaisaran Romawi serta penyembahan berhala, Bapak Ibu ya. Penggunaan batu putih memiliki makna khusus di dalam budaya saat itu. Apa saja? Pertama, sebagai tanda pembebasan atau pengampunan di dalam pengadilannya. Di dalam pengadilan Yunani Romawi, juri menggunakan batu putih dan batu hitam. Batu putih adalah suara untuk membebaskan terdakwa, sedangkan batu hitam adalah suara untuk menghukum terdakwa. Jadi menerima batu putih bisa berarti dinyatakan tidak bersalah dan diterima oleh Tuhan, suatu kontras terhadap penganiayaan yang mungkin dialami oleh jemaat saat itu. Bagaimana arti lain dan penggunaannya menurut budaya saat itu? Sebagai tiket masuk ke acara-acara istimewa, ini yang kedua. Batu putih juga digunakan sebagai tanda undangan eksklusif ya, untuk menghadiri perjamuan atau pesta penting. Batu ini sering bertuliskan nama para tamu dan acaranya ya. Jadi batu putih itu bisa ditafsirkan sebagai tanda bahwa orang percaya itu diundang ke perjamuan surgawi ya. Bandingkan dengan mana tersembunyi, lambang makanan rohani dari sorga. Bukti hak istimewa sebagai warga kerajaan Allah ya. Yang ketiga, sebagai simbol kehormatan bagi para pemenang ya. Dalam pertandingan olahraga Yunani, pemenang kadang-kadang diberikan batu putih bertuliskan nama mereka ya, sebagai tanda kehormatan dan hadiah. Ini menguatkan bahwa batu putih di dalam Wahyu 2 ayat 17 adalah simbol kemenangan rohani bagi mereka yang tetap setia di tengah tantangan, godaan doktrin palsu, dan penyembahan berhala yang marak di Pergamus ini, Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, batu putih kepada jemaat Pergamus adalah simbol pribadi dari penerimaan, kemenangan, dan identitas baru di hadapan Tuhan. Tradisi budaya saat itu, dari sistem hukum, olahraga, hingga perjamuan, itu memperkuat makna simbolisnya. Batu putih adalah tanda pembebasan dan kehormatan dan undangan surgawi. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan mana tersembunyi yang dijanjikan Tuhan untuk jemaat Pergamus ini juga? Apa hubungannya dengan mana yang diturunkan Tuhan untuk bangsa Israel sewaktu di padang gurun? Pertanyaan ini sangat penting ya, karena menghubungkan perjanjian lama
dengan perjanjian baru dalam gambaran rohani yang dalam. Mari kita bahas dalam dua bagian yang terpisah. Apa itu mana tersembunyi yang dijanjikan kepada jemaat Pergamus? Ini bagian pertama, Bapak Ibu. Dan bagian yang kedua, apa hubungannya dengan mana yang diturunkan di padang gurun? Kita bahas yang pertama dulu ya. Apa itu mana tersembunyi yang dijanjikan kepada jemaat Pergamus? Di Wahyu 2 ayat 17. Ayatnya berbunyi, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Nih. Mana yang tersembunyi merujuk pada makanan rohani ilahi yang disediakan oleh Allah untuk umatnya yang menang dan setia. Nih. Makanan ini mengandung sumber kehidupan kekal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Disebut tersembunyi karena tidak semua orang menerimanya, hanya mereka yang menang di dalam iman. Di dalam konteks Wahyu, jemaat Pergamus berada di kota yang penuh kompromi spiritual, yaitu penyembahan berhala, agama palsu, dan lain sebagainya ya. Tuhan berjanji memberikan mana tersembunyi sebagai makanan rohani sejati, bukan seperti makanan duniawi atau ajaran palsu, Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu ya, apa hubungannya dengan mana yang diturunkan di padang gurun? Nah ini, mana pertama kali muncul di dalam Keluaran 16 ya, ketika Allah memberi makan umat Israel di padang gurun. Mereka tidak punya makanan, jadi Allah menurunkan roti dari sorga setiap hari. Mana melambangkan pemeliharaan Allah yang ajaib dan kesetiaannya terhadap umatnya. Disimpan di dalam sebuah tempayan emas ya, dalam tabut perjanjian. Di Ibrani 9 ayat 4, Bapak Ibu bisa lihat ya. Inilah yang disebut mana tersembunyi, disimpan di tempat maha kudus ya, tidak bisa diakses sembarangan ini, Bapak Ibu. Yesus sendiri mengaitkan mana dengan dirinya, benarkah? Di dalam Yohanes 6 ayat 48 sampai 50, Dia sendiri berkata, Yesus sendiri berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Dengan kata lain, mana jasmani menunjuk pada pemeliharaan tubuh sementara, sedangkan mana tersembunyi menunjuk pada Yesus Kristus sebagai makanan rohani yang memberikan hidup kekal, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Apa perbedaan antara mana di padang gurun dan mana tersembunyi? Nah, mana di padang gurun adalah makanan fisik bagi bangsa Israel, sedangkan mana tersembunyi adalah makanan rohani bagi pemenang iman. Mana di padang gurun terlihat dan dikumpulkan setiap hari, sedangkan mana tersembunyi dan diberikan oleh Kristus sendiri. Mana di padang gurun memelihara tubuh manusia, sedangkan mana tersembunyi memberi hidup kekal. Mana di padang gurun disimpan di dalam tabut perjanjian, mana tersembunyi simbol dari Kristus dan hubungan pribadi dengannya. Jadi kesimpulannya, mana tersembunyi adalah Kristus sendiri sebagai sumber kehidupan dan kebenaran. Hadiah rohani bagi setiap orang percaya yang setia di tengah dunia yang kompromistis seperti Pergamus. Mengingatkan kita untuk tidak bergantung kepada makanan dunia ya, antara lain ajaran palsu, kekuasaan atau kenyamanan, tetapi kepada roti dari surga, yaitu Kristus sendiri. Salam. Semoga Tuhan memberkati.